Engkau gembala yang baru, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bahagia memenuhi kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Dia yang sudah memperhatikan kita sekaliannya sebagai biji mata Tuhan dan sudah menopang ibadah ini sampai pada saat ini. Tidak lupa juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya bersama-sama kita mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sebagai uluran tangan kasih Tuhan bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan sehingga kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah atau kebaktian minggu dari kitab Wahyu. Dari kitab Wahyu sekarang kita sudah berada pada Wahyu 12 ayat 3. Kita masih di ayat 3. Kita sudah berada pada pasal yang ke-12 namun masih berada pada ayat yang ke-3. Silakan. Demikian firman Tuhan, perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, Ya. dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Puji Tuhan. Seekor naga merah padam yang besar. Di sini kita melihat tampil seekor naga merah padam yang besar. Sebenarnya ini merupakan perkembangan dari ular yang pernah ada di Taman Eden dan yang pernah memperdayakan Adam dan Hawa. Puji Tuhan. Kemudian, adapun wujud dari naga itu ialah, tadi sudah dibaca, berkepala 7, bertanduk 10, lalu di atas kepalanya ada 7 mahkota. Sebenarnya, wujud ini adalah akal jahat dari iblis atau setan. Sebenarnya wujud dari naga merah padam yang besar ini merupakan akal jahat dari iblis atau setan. Kalau saja kita bandingkan dengan Wahyu 5 ayat 6, anak domba yang telah disembelih itu bertanduk 7 dan bermata 7. Ya, jadi kalau saja kita bandingkan dengan Wahyu 5 ayat 6, di mana anak domba yang telah disembelih itu wujudnya adalah bertanduk 7 dan bermata 7. Amin. Amin. Bertanduk 7 menunjuk kuasa yang sempurna. Bertanduk 7 artinya berkuasa yang sempurna. Kemudian bermata 7 menunjuk ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itulah hamba-hamba Tuhan yang diutus ke seluruh bumi menjadi kaki Dian dengan 7 pelita yang bernyala-nyala di atasnya. Berarti menjadi terang dunia, menjadi suatu kesaksian yang besar untuk menerangi dunia yang gelap ini. Namun kita baca Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta Ya. dan keempat makhluk itu, Ya. dan di tengah-tengah tua-tua itu, Di tengah 24 tua-tua, 4 makhluk, 24 tua-tua. Terus berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Iya, disembelih terus. Bertanduk 7 dan Bertanduk bermata 7. 7. Bermata 7 terus. Itulah ketujuh roh Allah Iya. yang diutus ke seluruh Puji bumi. Tuhan. Dalam ayat ini sudah sangat jelas dari pembacaan ayat ini
tidak disinggung mengenai kepala dari anak domba yang telah disembelih itu. Pada ayat ini tidak disinggung mengenai kepala dari anak domba yang telah disembelih itu. Karena kepalanya sudah pasti hanya satu, bukan 7. Karena kepalanya sudah pasti satu, bukan 7. Andai kata anak domba itu mempunyai 7 kepala, berarti akan ada 7 pemikiran dan 7 pendapat yang berbeda. Beda sehingga anak domba pada akhirnya belum tentu disembelih, tidak akan disembelih. Dengan demikian, kalau anak domba itu tidak disembelih, dengan demikian rencana Allah yang besar gagal total. Singkatnya manusia binasa. Singkatnya manusia binasa. Amin, saudaraku. Amin. Bukti bahwa anak domba hanya mempunyai 1 kepala. Pada saat meterai pertama dibuka. Pada saat meterai pertama dibuka. Lihat. Wahyu 6 ayat yang kedua. Pada saat meterai yang pertama dibuka, ini bukti yang pertama. Puji Tuhan, lihat baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Keenam meterai pertama dibuka. Ya. Dan aku melihat Ya. sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ya. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Puji Tuhan. Terus? Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Iya. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Puji Tuhan. Kepada penunggang kuda putih dikaruniakan sebuah mahkota sebagai tanda pemenang untuk merebut kemenangan. Puji Tuhan. Kemudian saya tambahkan sedikit, penunggang kuda putih itu juga memegang sebuah panah. Puji Tuhan, memegang sebuah panah. Puji Tuhan, berarti sudah satu kesatuan antara tabung dengan anak panahnya. Amin, saudaraku. Amin. Berarti di tangan dia memegang, saudaraku, penunggang kuda putih itu memegang sebuah panah. Sebuah panah berarti satu paket dengan tabung panah dengan anak panah. Puji Tuhan. Haleluya. Jelas itu berbicara tabung, itu jelas berbicara tentang pengurapan. Sedangkan anak-anak panah itu menuju kepada ayat-ayat firman Tuhan. Menjadi surat pujian, menjadi surat Kristus, menjadi surat yang terbuka, yang bisa dibaca, dikenal oleh setiap orang. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kepada penunggang putih itu dikaruniakan sebuah mahkota. Berarti kalau sebuah mahkota di atas kepala, berarti kepalanya satu. B. Pada saat terjadi tuaian di bumi. B. Pada saat terjadi tuaian di bumi. Wahyu 14 ayat 14. Wahyu 14 ayat 14. Silakan. Demikian firman Tuhan, tuaian di bumi. Tuaian di bumi. Puji Tuhan. Biarlah kiranya, ini perikopnya, tuaian di bumi, kiranya pada hari penuaian itu kita menjadi gandum-gandum yang dituai dan akhirnya disimpan dalam lumbungnya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebab jerami itu nanti akan dibakar di dalam api neraka sampai kepada selama-lamanya. Baca Wahyu 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Ya. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Anak manusia A besar, M besar, terus Dengan sebuah mahkota emas sebuah di mahkota atas kepalanya. di atas kepala, terus Dan sebilah sabit tajam di Iya. tangannya. anak manusia duduk di atas awan dengan sebuah mahkota di emas di atas kepalanya dengan sebilah sabit di tangannya. Sebuah mahkota di atas kepala menunjukkan bahwa kepala dari anak domba hanya satu. C. 1 Korintus, pembuktian yang ketiga atau C. 1 Korintus 1 ayat 13. 1 Korintus 1 ayat 13, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Kristus terbagi-bagi? Boleh baca ayat 12.
Yang aku maksudkan ialah Ya, bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, ya. atau aku dari golongan Apolos, Berarti ini berbicara tentang perpecahan tubuh. Terus, atau aku dari golongan Kefas, ya, atau aku dari golongan Kristus. atau aku dari golongan Kristus. Ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Ya, Adakah Paulus disalibkan karena kamu? ya. Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Puji Paulus? Tuhan. Adakah Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, adakah Kristus terbagi-bagi? Perkataan ini menunjukkan jikalau anak domba mempunyai 7 kepala, tidak mungkin ada penyembelihan. Maka terjadilah perpecahan di antara anggota tubuh. Singkatnya, gereja Tuhan mengalami kebinasaan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi sekali lagi saya sampaikan dengan tandas kepala 7 dan bertanduk 10. Kemudian ada 7 mahkota di atas kepala. Itu hanyalah akal bulus dan tipu daya dari iblis atau setan. Dengan pembuktian yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Puji Tuhan. Kaitan dari 7 kepala dan bertanduk 10 kita temukan lagi pada Wahyu 17. Pada Wahyu 17 ayat 3 sampai 5 dan 7. Wahyu 17 ayat 3 sampai 5 dan 7. Demikian Ya. firman Tuhan. Ya, Penghakiman atas Babel. perhatikan baik-baik, simak ya. Terus, Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, ya, dan aku melihat seorang perempuan ya, duduk di atas seekor binatang yang Ya. merah ungu, ya, binatang merah ungu itu ditunggangi. Terus yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. oleh Babel besar. Terus Binatang itu mempunyai 7 kepala Ya. dan 10 tanduk. 7 kepala, 10 tanduk. Sama. Terus, Dan perempuan itu memakai kain ungu Ya. dan kain kirmizi iya, yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. iya. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh Terus. dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, Iya. suatu rahasia. Iya, rahasia. Tapi Tuhan nanti tunjukkan rahasia ini. Terus Babel besar, Babel besar. ibu dari wanita-wanita pelacur Ibu dari wanita-wanita pelacur. Terus dan dari kekejian bumi. iya, ayat 7, biangnya pelacur. Ayat 7. Terus Lalu kata malaikat itu kepadaku, iya, mengapa engkau heran? mengapa engkau heran? Terus Aku akan mengatakan kepadamu Iya. rahasia perempuan itu iya, dan rahasia binatang yang memikulnya. iya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Puji Tuhan. Di sini kita melihat seekor binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Namun di sini kita tidak temukan 7 mahkota di atas kepala selain memikul Babel, wanita Babel. Di sini kita melihat seekor binatang berkepala 7 dan bertanduk 10, tetapi kita tidak menemukan 7 mahkota di atas kepalanya selain memikul wanita Babel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wanita Babel besar disebut juga dengan 1, ibu dari wanita-wanita pelacur. 2, ibu dari kekejian bumi. Ibu dari kekejian bumi. Puji Tuhan. Ibu dari wanita-wanita pelacur. Berarti biangnya atau sumbernya kenajisan. 2, ibu dari kekejian bumi. Puji Tuhan. Sumber terjadinya kekejian di bumi. Amin, saudaraku. Berarti wujud dari seekor naga merah padam yang besar tadi hanyalah akal jahat dari iblis atau setan. Sebab ibadahnya ditunggangi oleh 2 perkara besar. Binatang yang berkepala 7 bertanduk 10 tadi itu ibadahnya ditunggangi oleh 2 perkara besar, yaitu yang pertama kenajisan percabulannya. Amin, saudaraku. Amin. Kenajisan percabulannya kiranya dapat dipahami dengan benar. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin. Puji Tuhan. Jadi
binatang ini ibadahnya ditunggangi oleh dua hal. Tadi kepala 7, binatang itu kepala 7, tanduk 10. Tapi sayangnya ibadahnya ditunggangi oleh dua perkara. Jadi bukan 7 mahkota. Kita tadi tidak menemukan 7 mahkota. Selain ia ditunggangi oleh wanita Babel. Biangnya pelacur kenajisan, biang dari terjadinya kekejian di bumi. Kiranya dapat dipahami. Jadi singkatnya ibadahnya itu ditunggangi oleh dua perkara besar. Yaitu yang pertama kenajisan percabulannya. Itulah sebabnya ia dijuluki sebagai ibu dari wanita-wanita pelacur. Dapat dipahami? Amin. Nah, pendeknya gereja Tuhan lewat ibadah. Gereja Tuhan lewat ibadah suatu kali nanti digiring kepada satu perangkap, yaitu perjinahan baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi gereja Tuhan lewat ibadah pelayanannya akan digiring kepada suatu perangkap yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, yaitu perangkap itu adalah perjinahan akan terjadi baik secara jasmani maupun ibadah itu akan dikuasai oleh kenajisan, baik perjinahan secara jasmani maupun secara rohani. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat Wahyu 18 ayat 3. Jadi yang pertama kenajisan percabulan. Itulah sebabnya ia dijuluki sebagai ibu dari wanita-wanita pelacur. Pendeknya gereja Tuhan satu kali kelak nanti lewat ibadah dan pelayanannya akan digiring kepada satu perangkap yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, yaitu perjinahan baik secara jasmani maupun secara rohani. Wahyu 18 ayat yang ketiga. Lihat. Ya, ini Babel, wanita Babel, pelacur besar. Terus semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu ya, cabulnya. semua bangsa, berarti Babel ini pelacur besar. Terus Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Terus Dan pedagang-pedagang di bumi ya, telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ya, lihat. Semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Berarti wanita Babel ini jelas pelacur besar. Amin, saudaraku. Wanita Babel ini jelas pelacur besar. Oleh karena anggur hawa nafsunya, karena anggur hawa nafsu cabul dari Babel besar menimbulkan. Lihat, hawa nafsu cabul dari Babel besar ini nanti akan menimbulkan strip pertama A atau 1, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. 1 atau A, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Puji Tuhan. Contoh cabul ya, contoh cabul. Ibrani 12. Contoh cabul ya. Ibrani 12 ayat 16. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Esau menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, yakni sop kacang merah. Esau menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan, demi semangkok sop kacang merah. Menunjukkan bahwa Esau ini dikuasai oleh nafsu cabul. Menunjukkan bahwa Esau dikuasai oleh nafsu cabul atau nafsu rendah. Nafsu rendah. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi menjual hak kesulungan demi sepiring makanan menunjukkan bahwa Esau dikuasai oleh nafsu cabul. Nafsu yang rendah. Puji Tuhan. Ini perjinahan. Amin, saudaraku. Inilah perjinahan secara rohani. Lebih jauh kita lihat Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ya.
nasihat-nasihat kepada jemaat. Puji Tuhan. Terus? Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Iya. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Puji Tuhan dengan kesedihan. Terus? Banyak orang yang hidup Iya. sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus. Puji Tuhan. Terus? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Iya. Tuhan mereka ialah perut mereka. Iya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Iya. Pikiran mereka semata-mata tertuju. Haleluya. Puji Tuhan. Di sini dengan jelas Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, banyak orang beribadah tetapi menjadi seteru salib Kristus. Puji Tuhan, tetapi menjadi seteru salib Kristus sama dengan ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Rasul Paulus menyampaikan itu, saudaraku, dengan kesedihan yang amat dalam. Karena ternyata banyak orang beribadah tetapi menjadi seteru salib Kristus. Tetapi yang pasti kesudahan hidup mereka ialah kebinasaan. Tetapi yang pasti mereka yang beribadah dengan ibadah tetapi menjadi seteru salib, kesudahan hidup mereka ialah kebinasaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan kita datang berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan tetapi menjadi seteru salib. Jangan kita beribadah tetapi tidak mau memikul salib. Jangan sampai seorang hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan tapi tidak mau memikul salib. Inilah ibadah yang menjadi seteru salib Kristus. Kesudahan mereka pasti kebinasaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, beribadah tetapi berujung dengan kebinasaan. Sangat disayangkan sekali. Beribadah tetapi berujung dengan kebinasaan. Sangat disayangkan. Jangan sampai kita berdoa selalu, biarlah kiranya ibadah yang Tuhan percayakan ini betul-betul ibadah yang mengandung janji dan kuasa, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Bahkan ibadah ini biarlah kiranya menjadi korban persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan, bahkan sama dengan doa yang berbau harum naik di hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Praktek seteru salib atau nafsu cabul, praktek nafsu cabul atau seteru salib. Istri pertama, Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi rupanya banyak juga nanti banyak juga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan beribadah dan melayani hanya karena perut, karena amplop. Lalu amplop ini dirubah menjadi persembahan kasih. Puji Tuhan, dengan sebutan persembahan kasih, mata jasmani tidak bisa melihat bahwa itu adalah suatu kekeliruan. Strip yang kedua, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Puji Tuhan, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Perhatian mereka sudah tertuju kepada dunia. Mereka bermegah atas perkara lahiriah, tetapi itu sebagai aib, tetapi merupakan kemuliaan mereka. Amin, saudaraku. Barulah strip yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi sangat berbanding terbalik dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Seharusnya kalau kita sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus, seharusnya kita bertekun atau bersembunyi di dalamnya supaya kelak kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia apabila Dia datang dalam kemuliaan yang besar. Puji Tuhan. Haleluya. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Roma 16 ayat 17 sampai 18.
Roma 16 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Puji Tuhan. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Peringatan. Ya. Tetapi aku menasihatkan kamu, Ya. saudara-saudara. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus ini bukan hanya memberi nasihat kepada jemaat di Filipi, juga memberi nasihat kepada sidang jemaat yang ada di Roma. Yaitu, terus? Supaya kamu waspada terhadap mereka. Ya. Yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Yang bertentangan dengan pengajaran salib. Mereka itu menjadi seteru salib. Sudah dinyatakan di atas tadi di Filipi, terus? Menimbulkan perpecahan dan godaan. Iya, terus? Sebab itu hindarilah. Iya. Puji Tuhan, ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Tidak melayani. Semakin diperjelas kepada jemaat di Roma. Sebetulnya mereka bukan melayani Tuhan Yesus, terus? Tetapi melayani perut mereka sendiri. Iya, terus? Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk. Iya. Dan bahasa mereka yang manis. Iya. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, nafsu rendah atau roh cabul jelas menimbulkan perpecahan dan godaan. Menimbulkan perpecahan dari anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi ibadah pelayanannya tidak membawa kepada kesatuan tubuh, justru menimbulkan perpecahan. Kemudian juga menimbulkan godaan. Dengan lain kata, merangsang dosa, merangsang sehingga dosa itu terjadi, tereksekusi dengan baik di dalam daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan sebetulnya sesuai dengan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma harus menghindar dari nafsu rendah atau roh cabul, supaya jangan terdapat perzinahan secara baik secara jasmani maupun secara rohani di hadapan Tuhan. Jangan kita berzina di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ciri-ciri. Sebab di sini juga dikatakan sesungguhnya mereka tidak melayani Kristus Yesus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Melayani perut mereka sendiri, dengan kata lain hanya mengharapkan satu amplop. Setan memperhalusnya persembahan kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Ciri-ciri melayani perut. Ciri-ciri melayani perut. Strip pertama, dengan kata-kata yang muluk-muluk. Ya, menggunakan kata-kata yang muluk-muluk atau berlebihan. Contoh, mengatakan bahwa kebangkitan itu sedang berlangsung di antara mereka, sementara pengalaman kematian belum dialami. Sementara pengalaman kematian Yesus Kristus belum menyatu dengan pengalaman kematian Yesus Kristus, karena masih hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Itu kan namanya kata-kata yang muluk-muluk. Itu yang disebut dengan kata-kata yang muluk-muluk. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian strip yang kedua, tadi ciri-ciri melayani perut. Selain dengan kata-kata yang muluk-muluk, strip yang kedua, dengan bahasa yang manis. Dengan menggunakan bahasa yang manis. Berarti kalau bahasanya manis, berarti tidak berani menyampaikan berita salib yang sifatnya mengoreksi dosa. Tidak berani menyampaikan berita salib yang sifatnya mengoreksi dan menunjuk-nunjuk dosa yang terselubung. Amin. Amin. Sebaliknya, Rasul Paulus tidak bermulut manis di dalam melayani Tuhan, termasuk melayani sidang jemaat di Tesalonika. Juga tadi sudah disampaikan di atas tadi, termasuk juga kepada jemaat di Filipi dan sidang jemaat di Roma. Amin, saudaraku. Amin. Mengapa? Karena ia tidak menyukakan, dia melayani Tuhan, bukan melayani perut. Dia melayani Kristus, bukan untuk menyukakan
hati sidang jemaat. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. Amin, saudaraku. Dia tidak bermulut manis. Karena dia melayani bukan untuk menyukakan manusia, bukan untuk mencari kesukaan manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lihat ya, air curian memang manis rasanya, tapi akhirnya binasa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Air curian itu manis rasanya. Kalau saya tidak salah tertulis di dalam Amsal. Amsal berapa itu? Ya, puji Tuhan. Air curian itu manis. Coba kita cari baca dulu. Semoga ada yang menemukannya. Ya, Amsal 9 ayat 17 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Air curian manis. Iya, air curian itu manis loh, saudara. Terus, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Serta roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu lezat rasanya. Tetapi ayat 18 perhatikan. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah. Tetapi orang itu tidak menyadari di situ ada roh-roh yang bukan datang dari Tuhan. Terus, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Iya. Ada roh penyesatan yang membinasakan. Itu roh penyesat yang membinasakan. Amin, saudara. Amin. Jadi jangan lagi kita bersungut-sungut manakala berita salib ditegakkan di tengah pemberitaan firman Tuhan dengan satu tujuan untuk mengadakan penyucian terhadap dosa, kejahatan, dosa, kenajisan, kefasikan-kefasikan yang masih terselubung. Puji Tuhan. Haleluya. Air curian manis. Roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi juga lezat rasanya. Tapi jangan salah. Itu roh penyesat. Arwah-arwah, roh penyesat yang membinasakan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kemudian inilah contoh di mana tadi raja-raja telah berbuat cabul. Amin, saudaraku. Raja-raja telah berbuat cabul. Raja-raja atau imamat rajani menunjuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, termasuk di dalamnya gembala-gembala dan pemimpin-pemimpin rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Raja-raja berbuat cabul. Inilah perjinahan rohani dari seorang hamba Tuhan, gembala sidang, pemimpin rumah Tuhan. Kemudian kita melihat kita kembali lagi membaca Wahyu 18 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi jelas sekali wanita Babel ini pelacur besar. Ya, begitu ya. Amin. Secara khusus, secara spesifik terus. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Raja-raja di bumi juga akhirnya berbuat cabul. Telah diuraikan di atas tadi. Puji Tuhan. Kemudian strip yang kedua. Baca. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Yang berikutnya yang mau kita perhatikan adalah pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Puji Tuhan, oleh kelimpahan hawa nafsunya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi betul-betul saudaraku, oleh perjinahan rohani ini, ketika terjadi perjinahan rohani, betul-betul di situ ada kekayaan
terjadi kekayaan, terjadi kelimpahan. Puji Tuhan, tetapi kita harus menyadari ini. Saudaraku, tidak salah kalau diberkati jasmani apalagi yang rohani. Kalau kita diberkati secara materi, ya puji Tuhan. Memiliki harta, kekayaan, ya puji Tuhan, tidak salah. Tetapi kita harus mengerti sumbernya dari mana. Jangan sampai kita memperoleh semua ini karena hawa nafsu cabul, nafsu rendah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita lihat sebagai contoh pelayanan Rasul Paulus di Asia Kecil, lebih tepatnya di tengah-tengah sidang jemaat di Filipi. Kisah Rasul 16. Ya, Kisah Rasul 16. Ayat yang ke-16 sampai 17. Boleh baca mulai 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Paulus di Filipi. Ya. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Ya. ia mengajak kami, katanya, Ya. jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Puji Tuhan. Terus? Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, Iya. Terus? kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Iya, pergi ke tempat sembahyang. Puji Tuhan, tempat sembahyang, tempat peribadatan. Terus? Dengan tenungan-tenungannya, Iya. tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Iya, terus? Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang Iya. sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada Puji keselamatan. Tuhan. Lihat yang kita temukan pada ayat 16, di tempat sembahyang atau di tempat peribadatan di Filipi, ternyata di situ ada seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Puji Tuhan, roh tenung, roh penyesat, arwah-arwah atau roh petenung, roh penyesat. Puji Tuhan. Kemudian dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya itu memperoleh penghasilan yang besar. Saudaraku, kaya dan berada di tengah ibadah, tetapi datangnya kekayaan ini bukan dari Tuhan. Saudaraku, hati-hati. Jadi tidak semua kekayaan, harta, kekayaan secara jasmani itu datangnya dari Tuhan, walaupun itu seizin Tuhan. Beda, seizin Tuhan dengan datang dari Tuhan itu beda. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Bayangkan di tengah-tengah di tempat sembahyang atau di tempat peribadatan, justru di situ ada roh seorang perempuan hamba, disebut hamba, tetapi mempunyai roh petenung. Dia tidak memiliki roh Kristus. Tujuan dari roh tenung untuk memperkaya jemaat yang ada di sana. Kemudian kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-19 ini, saudaraku, ia selalu, saudaraku, mengikuti Paulus. Tidak hanya mengikuti Paulus, tapi juga berseru dan berkata orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Kemudian dia juga berkata, ia memberitakan kepadamu kepada keselamatan. Bayangkan saudaraku, betapa hebatnya kalau kekayaan itu datang dari roh tenung, arwah-arwah, datang berada di tengah ibadah, kemudian sepertinya diberkati dengan limpah, tapi berkatnya itu dari roh tenung, arwah-arwah penyesat. Bayangkan, tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan betapa liciknya, betapa cerdiknya, betapa dahsyatnya, betapa cekatannya
akal bulus daripada iblis setan. Itu sebabnya saya dengan tegas berkata di muka tadi, di atas tadi, bahwa seekor naga merah padam yang besar dengan wujud berkepala 7, bertanduk 10, kemudian 7 mahkota di atas kepala, jelas itu akal bulus, tipu daya daripada iblis atau setan. Bayangkan di tengah peribadatan justru ada, memang betul hamba, tapi hamba dengan bukan dikuasai roh Kristus, sebaliknya roh tenung. Untuk memperkaya banyak jemaat di Filipi. Kemudian roh tenung ini juga, lihat hamba yang mempunyai roh tenung ini selalu mengikuti Paulus. Kemana saja Paulus berada. Dan yang lucunya dia juga berseru dan berkata, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Selanjutnya ia berkata, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Sungguh luar biasa. Disinilah sidang jemaat banyak terkecoh, hampir-hampir tidak bisa mengerti kekayaan itu datang dari Tuhan atau seizin Tuhan karena pekerjaan setan, roh penyesat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Lalu baca ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Ya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi saudaraku, roh cabul atau nafsu rendah itu mengganggu. Amin, saudaraku. Sangat mengganggu ketertiban dari ibadah, mengganggu ketertiban dari pelayanan dari hamba-hamba Tuhan. Jadi jelas, nafsu rendah atau roh cabul itu roh pemecah dan juga penggoda, menimbulkan, merangsang terjadinya dosa. Rasul Paulus tidak salah menyatakan hal itu kepada jemaat di Roma dan jemaat di Filipi. Sehingga dengan kesabaran ia memberi nasihat-nasihat. Sehingga dia melayani bukan untuk mencari kesukaan manusia, sebaliknya mencari kesukaan Tuhan. Biarlah kita datang dan berada di tengah ibadah dan pelayanan ini untuk mencari kesukaan Tuhan semata, tidak lebih dan tidak kurang. Jangan terkecoh. Puji Tuhan. Kembali kita baca Wahyu 17. Ayat 3 sampai 5 dan 7. Ayat 3 sampai 5, ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yaitu kenajisan percabulannya. Amin, saudaraku. Yang pertama kenajisan percabulannya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat yang kedua. Yang kedua, Wahyu 17 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima dan 7. Demikian firman Tuhan Mengenai wanita Babel, pelacur besar yang menunggangi ibadah dan pelayanan. Jadi ternyata itu bukan 7 mahkota, ya. Amin, saudaraku. Itu bukan 7 mahkota. Itu adalah wanita Babel sedang menunggangi ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Wahyu 17. Kita lihat yang kedua, namun dibaca lagi dulu. Wahyu 17 ayat 3 sampai 5 dan 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, Ya. dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, Ya. yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Ya. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan Ya. 10 tanduk. 7 kepala dan 7 tanduk, tapi tidak menemukan 7 mahkota di atas kepala. Terus? Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi. Iya.
yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Terus, Dan di tangannya ada suatu cawan emas ya, penuh dengan segala kekejian dan Ya. kenajisan percabulannya. ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Rahasia, apakah itu? Babel besar, Iya, wanita Babel besar. Terus, ibu dari wanita-wanita pelacur Iya. dan dari kekejian bumi. ya. Jadi wanita Babel besar ini, kenapa wanita Babel disebut Babel besar? Karena dia adalah biangnya kenajisan. Sehingga tadi kita sudah lihat terjadinya perjinahan. Bangsa-bangsa dikuasai oleh roh perjinahan, nafsu rendah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Juga raja-raja dikuasai oleh nafsu rendah. Puji Tuhan. Kemudian pedagang-pedagang menjadi kaya karena nafsu rendah. Jadi jelas wanita Babel adalah biangnya perjinahan, baik jasmani maupun secara rohani. Kemudian yang kedua, ibu dari kekejian bumi. Ibu dari kekejian bumi. Puji Tuhan. Berarti biang dari terjadinya kekejian besar di atas muka bumi ini. Dialah biangnya. Kalau kekejian terjadi di atas muka bumi ini, biangnya adalah wanita Babel. Sumbernya, penyebabnya adalah wanita Babel. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amsal 28. Kita awali dulu soal kekejian ini dari Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9. Puji Tuhan, baca ya. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh baca ayat 8. Cepat. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Ayat 9 perhatikan. Siapa memalingkan telinganya Siapa memalingkan telinganya, untuk tidak mendengarkan hukum, ya, memalingkan telinga untuk tidak mendengarkan firman Allah yang benar dan murni yang disampaikan, terus juga doanya adalah kekejian. Doanya kekejian. Puji Tuhan. Berdoa tetapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Doanya adalah kekejian. Banyak, tidak sedikit orang Kristen datang beribadah dan melayani dan juga berdoa dengan panjang-panjang. Disebut juga dengan doa yang bertele-tele. Tetapi memalingkan telinga untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Apalagi firman yang disampaikan itu sifatnya mengoreksi, menunjuk dosa. Intinya, saudaraku, itu doanya adalah kekejian. Doanya adalah kekejian. Puji Tuhan. Banyak orang Kristen mengaku berdoa dengan iman, tetapi sesungguhnya dia tidak tahu apa yang sedang dia perbuat. Jikalau ia tidak mau dikoreksi oleh pengajaran firman Allah yang benar dan murni, kiranya dapat dipahami dengan baik. Singkatnya, ibadah tanpa firman sebagai korban sajian yang dipersembahkan di tengah-tengah ibadah itu sendiri, itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Jadi ibadah tanpa korban sajian itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Ibadah tanpa firman, menyembah tanpa firman, melayani tanpa firman, itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan itu juga merupakan nubuatan Hosea pasal yang ke-8. Nanti dibaca saja di rumah masing-masing. Memperbanyak mezbah tetapi tidak dengar-dengaran kepada pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Justru mezbah itu akan menimbulkan dosa. Semakin banyak pelayanan, semakin pelayanan itu membuat dia berdosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Mari kita lihat nubuatan Daniel. Daniel 12 ayat 11 terlebih dahulu. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sejak dihentikan korban sehari-hari, Korban sehari-hari
Terus? Dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan, itu ada 1290 hari. Satu kali nanti korban sehari-hari ini akan dihentikan. Satu kali nanti korban sehari-hari ini akan dihentikan, lalu ditegakkanlah dewa-dewa kekejian. Lalu ditegakkan, setelah korban sehari-harian dihentikan, lalu ditegakkanlah dewa-dewa kekejian. Daniel 9 ayat 27. Daniel 9 ayat 27, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Iya, terus? Pada pertengahan 7 masa itu. Pada pertengahan 7 masa, 3,5 tahun yang kedua. Terus? Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ya, korban sembelihan pertengahan yang ketujuh, tepatnya 3,5 tahun akan dihentikan. Korban sehari-hari itulah korban sembelihan dan korban santapan. Amin, saudaraku. Amin. Lalu, terus? Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Iya. Lalu ditegakkanlah, saudaraku, kekejian di bumi. Lalu ditegakkanlah dewa-dewa kekejian di bumi. Puji Tuhan, ditegakkanlah sayap kekejian di bumi ini. Kalau berbicara tentang sayap, itu ada kaitannya dengan pelayanan. Puji Tuhan, ada kaitannya dengan pelayanan, ada kaitannya dengan kegiatan ruh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi sebetulnya sayap kekejian. Namun sebetulnya sayap kekejian. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Adapun tadi korban sehari-hari itu antara lain, strip pertama korban sembelihan. Korban sembelihan itulah menyangkal diri memikul salibnya. Puji Tuhan. Korban sembelihan menyangkal diri memikul salibnya di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Kemudian strip yang kedua, korban santapan. Jadi korban sehari-hari itu antara lain korban sembelihan. Strip yang kedua, korban santapan. Menunjuk firman Allah sebagai makanan atau sebagai kebutuhan atau sebagai kebutuhan pokok rohani kita. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Lalu mereka menegakkan dewa-dewa kekejian di bumi. Sayap kekejian. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itu kekejian. Ibadah tanpa firman, kekejian. Pelayanan, itu namanya pekerjaan roh. Ibadat tanpa firman, itu kekejian. Pelayanan atau kegiatan roh tanpa firman, itu kekejian. Berdoa tanpa firman, itu juga kekejian. Itu sayap kekejian dari antikris. Satu kali nanti itu akan terjadi. Puji Tuhan. Haleluya. Nubuatan Daniel akan terjadi, tetapi Rasul Paulus sudah memberi nasihat kepada kita. Amin. Daniel 8 ayat 8 dulu. Baca. Demikian firman Daniel Tuhan. 8 ayat 11. Silakan. Daniel 8 ayat 8 sampai 11. Domba jantan dan kambing jantan. Ya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Membesarkan dirinya. Kambing jantan, saudara, membesarkan dirinya terus. Tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Iya, terus. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh. Puji Tuhan, tumbuh 4 tanduk yang aneh. Terus sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin dari langit. Berarti itulah 4 penjuru bumi, timur, barat, utara, selatan. Timur, barat, utara, dan selatan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi suatu kali kelak nanti antikris ini akan mengembangkan sayapnya,
atas seantero dunia ini. Itulah yang disebut tadi sayap kekejian. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 9-11. Maka dari salah satu tanduk itu Ya. muncul suatu tanduk kecil. Dari salah satu tanduk itu nanti muncul suatu tanduk kecil, terus yang menjadi sangat besar ke Ya. arah selatan, ke arah selatan, ke dia arah timur, ke selatan timur, dan ke arah tanah permai. tanah permai. Ayat 10. Ia menjadi besar, Iya. bahkan sampai kepada bala tentara langit. Iya. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Luar biasa. Lihat betapa ganasnya sayap kekejian ini. Dia akan datang dan sangat besar. Lalu menghantam sebelah selatan. Kemudian dia menghantam sebelah timur. Lalu juga menghantam ke arah tanah permai. Itulah daerah barat. Puji Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Ia menjadi besar. Sampai juga dia nanti menghantam bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injak. Bayangkan, saudaraku. Dia akan menghantam selatan, menghantam timur, menghantam barat, tanah permai. Bahkan dia juga akan berusaha untuk menghantam bala tentara di langit. Untuk menjatuhkan bintang-bintang dari langit ke bumi. Menjatuhkan hamba-hamba Tuhan bintang terang dari langit ke bumi. Lalu diinjak-injak. Bayangkan, sayap kekejian ini luar biasa. Luar biasa. Maka kalau tidak dari sejak sekarang kita memperhatikan nasihat Rasul Paulus sesuai dengan nubuatan daripada Daniel ini, maka kita juga tidak luput dari sayap kekejian. Kita tidak luput dari pengaruh sayap kekejian ini. Amin, saudaraku. Dia menghantam sebelah selatan, berarti datangnya dari utara. Jelas inilah naga merah padam yang besar. Sebab di sebelah utaralah naga merah padam yang besar itu mendirikan sebuah tahta, tandingan dari tahta Allah dan tahta anak domba. Banyak nanti hamba-hamba Tuhan sebagai terang dunia berjatuhan ke bumi ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dari sejak sekarang, kita juga tidak luput dari pengaruh sayap kekejian. Jadi saudara jangan banyak memuji Tuhan di dalam gereja dengan nyanyian-nyanyian sampai 1 jam setengah, firmannya 10 menit. Sudah keliru. Puji Tuhan, sudah keliru. Akhirnya dia gunakan kata-kata. Banyak orang Kristen tidak mengakui, padahal di dalam penyembahan itu ada mukjizat. Kita mengakui bahwa di dalam penyembahan ada mukjizat. Tetapi jangan dia berkata bahwa kita tidak menyembah. Kita harus menyembah. Tapi jangan sampai di tengah ibadah, jangan sampai di tengah penyembahan itu tidak ada firman Allah. Itu merupakan sayap kekejian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Lihatlah ayat 12. Terang-terangan Nabi Daniel ini mengungkapkan segala rahasia yang tersembunyi di akhir zaman ini. Ini kemurahan bagi bangsa kafir. Amin. Kekayaan tak terduga. Ayat 12. Suatu kebaktian diadakan secara fasik. Ulangi dulu. Suatu kebaktian diadakan secara fasik. Kebaktian fasik terselenggara. Terus menggantikan korban sehari-hari. Udah ada lagi korban sembelihan, udah ada lagi salib di situ diterangkan di tengah ibadah itu. Tidak lagi di situ ada korban sehari-hari. Yang kedua itulah firman Allah diterangkan di tengah ibadah dan pelayanan itu. Terus
Kebenaran dihempaskannya ke bumi. Haleluya. Wajar saja tadi ya, Rasul Paulus menangis dengan sedih dalam kesempatan nasihat-nasihatnya kepada jemaat di Filipi dan Roma. Dia bersedih melihat ibadah fasik. Terus, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Iya. Lihat kebaktian fasik. Di situ terjadi keberhasilan, kekayaan berlimpah. Tapi lihat berikutnya, mereka mengadakan kebaktian secara fasik. Sebab mereka itu menggantikan korban sehari-harian, menggantikan korban sehari-hari. Lalu kebenaran dihempaskan ke bumi. Tidak ada lagi di situ korban sehari-hari. Sudah digantikan dengan kebaktian fasik. Puji Tuhan, tidak ada lagi pemberitaan firman di tengah ibadah dan pelayanan. Tidak ada lagi di situ pengajaran salib untuk dipikul. Sudah digantikan sehingga kebenaran dihempaskan ke bumi. Memang berhasil, tapi bukan suatu ukuran. Jadi harta kekayaan, gedung mewah, jumlah jiwa yang banyak bukan menjadi suatu ukuran. Itu keberhasilan secara lahiriah bukan menjadi suatu ukuran. Puji Tuhan. Gereja Tuhan harus semakin berhati-hati, harus memperhatikan nasihat-nasihat yang baik. Jangan mengabaikan pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Jangan mengutamakan perkara lahiriah. Jangan. Belajarlah mulai sekarang melatih diri. Sebab melatih diri untuk beribadah. Latihan badan itu terbatas. Keberhasilan secara jasmani itu terbatas. Latihan badani, pemupukan daging, pemupukan secara lahiriah, kekayaan secara lahir itu terbatas. Amin, saudaraku. Tapi ibadah ini mengandung janji dan kuasa, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Sebenarnya, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. Puji Tuhan. Hati-hati dengan kebaktian fasik. Puji Tuhan. Jadi saudara, wujud dari naga merah padam yang besar, yaitu berkepala 7, bertanduk 10, dan 7 mahkota di atas kepala, itu hanyalah akal jahat dari iblis setan. Seperti seekor binatang bertanduk 10, berkepala 7, ibadahnya ditunggangi oleh wanita Babel dengan 2 hal, yaitu 1 kenajisan percabulan, 2 kekejian bumi, sesuai dengan Wahyu 17 ayat 3-5 dan ayat yang ke-7. Jelas ibadah ini bertolak belakang dengan pengajaran salib, yaitu kuasa yang sempurna atau bertanduk 7. Puji Tuhan, kondisi ini sebenarnya sudah terjadi dari sejak semula. Jadi ibadah yang bertolak-tolakan ini, ibadah yang benar dengan ibadah fasik ini sudah bertolak-tolakan dari sejak semula. Puji Tuhan. Jadi dari sejak semula ibadah fasik dengan ibadah yang benar ini sudah bertolak-tolakan dari sejak semula. Sejak ada ibadah di Taman Eden. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Yohanes 8. Injil Yohanes 8 ayat 44.
Puji Tuhan. Untuk yang benar harus kita terima, walaupun sakit bagi daging, sebab kita harus mengalami penyucian dalam hidup, dalam nikah, dalam ibadah, dalam pelayanan, supaya semuanya semakin berkenan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Injil Yohanes 8 ayat 44. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu. Puji Tuhan. Terus. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh manusia sejak semula. Terus. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran. Terus. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Terus. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Puji Tuhan. Iblis adalah satu pembunuh manusia dari sejak semula. Dari sejak ada ibadah di Taman Eden. 2. Tidak hidup dalam kebenaran. Perlu untuk diketahui, kebenaran yang sejati datangnya dari salib Kristus. Di luar salib tidak ada kebenaran. Semuanya hanyalah kebenaran masing-masing. 3. Ia adalah bapa pendusta. Berarti kalau seseorang suka berdusta, ia adalah anak pendusta. Ia adalah anak setan. Maka jangan biasakan untuk berdusta. Sekecil apapun. Tidak ada istilah berbohong demi kebaikan. Berbohong, ya berbohong. Kebaikan sumbernya dari yang baik. Bukan dari bohong. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi yang pasti, iblis atau setan adalah pembunuh manusia dari sejak semula. Dari sejak diadakannya ibadah dan pelayanan di Taman Eden. Puji Tuhan. Haleluya. Suasana surga, ada ibadah, ada pelayanan. Dari sejak Taman Eden, suasana surga, ada ibadah, ada pelayanan. Kejadian 3 ayat 1. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Terus. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Paling cerdik tapi tidak tulus, sama dengan licik. Dikuasai akal bulus, akal jahat, tipu daya. Maka dia disebut pendusta. Amin. Amin. Terus. Yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ya. Tentulah Allah berfirman, ya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Puji Tuhan. Ini pernyataan ular kepada perempuan itu. Kita bandingkan dengan apa yang sesungguhnya Tuhan nyatakan di tengah-tengah Taman Eden kepada manusia dan istrinya. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu puji Tuhan. Ya, baca. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Terus. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Iya. Di sini kita melihat Tuhan Allah memberi suatu perintah kepada manusia dan istrinya. Suatu perintah dan larangan kepada manusia dan istrinya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Demikian juga di tengah ibadah ini ada suatu
perintah yang harus diperhatikan, didengar, diperhatikan, dan juga ada suatu larangan sebagai kode etik untuk melayani pekerjaan Tuhan. Adapun perintah Allah ialah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Puji Tuhan. Kemudian larangan. Kemudian larangan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Puji Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya, perkataan ular kepada perempuan itu pada Kejadian 3 ayat 1 tidak sesuai dengan perintah dan larangan Tuhan pada Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Puji Tuhan. Sehingga karena perintah dan larangan ini sudah dikacau balaukan oleh ular, maka ibadah dan pelayanan itu juga menjadi kacau dan tidak tertib. Inilah yang menimbulkan terjadinya perpecahan dari anggota tubuh Kristus. Kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus itu, saudaraku, tidak hanya terdiri dari satu penggembalaan di dalam satu denominasi, tetapi juga antar penggembalaan dalam satu denominasi. Kemudian lebih berkembang lagi antar denominasi yang lain. Dan di situ juga ada gereja penggembalaan. Sampai nanti memuncak bangsa kafir bersatu dengan Israel. Puji Tuhan. Jadi kita bukanlah organisasi, melainkan kita ini adalah organisme, anggota tubuh Kristus. Kiranya itu tertancap dalam pikiran kita masing-masing, supaya kita jangan mau dikacaukan oleh wujud dari naga merah padam yang besar tadi. Jangan sampai ibadah dan pelayanan ini ditunggangi oleh wanita Babel. Supaya jangan terjadi perpecahan dan godaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, singkatnya perkataan ular bertolak belakang dengan perintah dan larangan Tuhan. Bertolak belakang dengan perintah dan larangan Tuhan. Akibat perkataan ular, akibat kelicikan ular. Kejadian 3 ayat 2 sampai 3. Nah, ini firman Tuhan. Inilah akibat kelicikan daripada ular. Puji Tuhan, ketika mengacaukan ibadah di Taman Eden, suasana surga. Baca. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perempuan itu, saudaraku, perempuan itu berkata pada ayat yang ketiga, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Inilah akibat kelicikan daripada ular itu. Akhirnya, saudaraku, perempuan itu diperdaya, saudaraku,
Sebab bisa kita lihat pada ayat 3, perempuan itu berkata, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Saudaraku, kalimat ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, jangan kamu makan. Jangan kamu makan. Berarti Hawa, istri daripada manusia itu telah mengurangkan perkataan Tuhan. Kemudian kata raba. Yang kedua kata raba. Berarti perempuan itu menambahkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Menambahkan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, dikurangkan artinya menyampaikan firman Allah, pengajaran firman Allah yang benar dan murni, diganti dengan dua hal. Satu, teologi kemakmuran. Ini berbicara tentang berkat semata. Sibuk berbicara tentang berkat-berkat semata. Kalau hamba Tuhan sibuk berbicara uang dan senantiasa bikin seminar selalu berbicara uang, sebetulnya itu teologi kemakmuran. Puji Tuhan, akhirnya sidang jemaat dari hamba Tuhan ini menjadi sesat. Karena selalu mengadakan seminar soal uang, berbicara soal berkat. Padahal simpel saja, jangan kita tertipu, cari dahulu kerajaan surga. Di dalamnya ada suatu tahta. Dan di tahta itu duduk seorang. Itulah anak domba yang telah disembelih. Itulah kebenaran yang sejati. Semuanya nanti ditambahkan. Puji Tuhan, ini lawan dari teologi kemakmuran. Kemudian dua, diganti dengan tanda-tanda heran ataupun mukjizat-mukjizat. Tanda-tanda heran ataupun mukjizat-mukjizat. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi sayangnya salib diabaikan. Puji Tuhan. Persis seperti antikris, binatang yang keluar dari dalam laut. Itulah antikris mengadakan mukjizat di mana satu dari antara 7 kepala itu luka parah, dan luka parah itu menuju kepada kebinasaan. Tetapi pada akhirnya luka itu sembuh sehingga seluruh dunia heran melihatnya dan mengikuti dia. Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada lagi tanda-tanda selain mukjizat kesembuhan, ada lagi tanda-tanda heran. Binatang yang keluar dari dalam darat, itulah nabi palsu. Mereka itu menurunkan api dari langit ke bumi. Sehingga akhirnya banyak orang Kristen menyembah patung binatang itu, sampai itulah patung binatang yang berbicara, sampai menyembah naga. Akhirnya mereka juga dikuasai oleh roh najis. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sedangkan firman yang ditambahkan artinya menyampaikan 1 ataupun 2 ayat, lalu ditambahkan dengan dongeng-dongeng nenek tua, tahayul-tahayul, filsafat-filsafat kosong. Filsafat-filsafat kosong. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ironis lagi, ditambahkan dengan cerita-cerita isapan jempol. Artinya menyampaikan 1-2 ayat firman, lalu ditambahkan dengan cerita si kancil, cerita si kura-kura, cerita si buaya,
seisi dunia ini sibuk menceritakan sejarah-sejarah yang tidak memberi pertumbuhan iman. Dongeng atau cerita si kancil tidaklah mungkin lebih besar kuasanya dari pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Maka memang seorang hamba Tuhan harus jujur, harus tulus. Kalau cerdik tidak tulus, nanti ditambahkan cerita-cerita isapan jempol, si kura-kura, si kancil, si buaya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Padahal kalau hamba Tuhan saja dengan rendah hati datang di ujung kaki salib dengan tulus untuk menantikan pembukaan firman berjam-jam, pasti Tuhan berikan. Jadi tidak perlu hamba Tuhan main akal-akalan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Dengan demikian tergenapilah apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Silakan baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Penuhilah panggilan pelayananmu. Ayat 3 mulai. Karena akan datang waktunya. Ya, baca ayat 2. Beritakanlah firman. Ya. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Ya. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Yang benar, sebenarnya yang benar di tengah ibadah pelayanan dari seorang hamba Tuhan adalah nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Puji Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Jangan melihat situasi kondisi. Kalau melihat situasi dan melihat kondisi, nanti kita tidak berani menegur, tidak berani menyatakan kesalahan. Karena kondisi dalam gedung ruangan itu dipenuhi oleh orang-orang kaya. Puji Tuhan. Ayat 3-4. Karena akan datang waktunya, Ya. orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Akan tiba waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Terus? Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Akan tiba waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Itulah pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Dengan kata lain, pengajaran salib. Selanjutnya, mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Puji Tuhan. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Iya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sebetulnya ini adalah kebaktian fasik. Sayap kekejian ditegakkan di bumi. Sayap kekejian ditegakkan di bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Seharusnya seorang hamba Tuhan termasuk saya harus meneliti hukum sesuai dengan pimpinan Roh Tuhan. Jadi bukan sesuai dengan keinginan perasaan manusia daging. Persis seperti 1 Petrus 1 ayat 10, ayat 9. Kemudian pada ayat 10, pada saat hamba-hamba Tuhan meneliti hukum sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, maka di situ akan ditemukan pengajaran yang sehat. Sebab roh yang sama itu akan memberitakan tentang pribadi Yesus yang disalibkan. Barulah ayat 11, sesudah sengsara salib menyusul kemuliaan Allah, menyusul berikutnya.
Itu yang benar. Nanti dibaca masing-masing. 1 Petrus 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat-ayat terakhir kita kembali membaca di mana tadi bahwasanya ular naga itu telah menunggangi kebaktian di Taman Eden, kebaktian Taman Eden. Kejadian 3, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya, sampai ayat yang ke-5. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, selanjutnya di sini perempuan itu berkata, nanti kamu mati. Betul ada perkataan nanti kamu mati, tetapi kalau mereka melanggar hukum Allah, kalau mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya sudah semakin diputar balik, semakin dikacaukan. Ibadah pelayanan sudah semakin tidak tertib. Sudah tidak ada lagi kejelasan. Seolah-olah pengharapan itu, pengharapan kita kepada Tuhan sia-sia. Padahal jelas pengharapan kita itu bagaikan sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena pengharapan itu melepuhkan kita sampai ke belakang tabir ruangan Maha Suci, membawa gereja Tuhan sampai sempurna, sama mulia, sekampar serupa dengan Allah. Tapi kalau kita mempertuhankan perut dan kemuliaan mereka adalah aib, maka betul nanti kamu mati. Amin, saudara. Amin. Baca ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Ya, lihatlah akal bulus daripada ular itu. Terus sekali-kali kamu tidak akan mati. Lihat akal bulus daripada ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lalu ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, selanjutnya dia berkata, ular itu berkata, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Puji Tuhan, kamu akan menjadi seperti Allah. Ini kan pengharapan kosong. Puji Tuhan, kamu akan menjadi seperti Allah. Ini pengharapan kosong. Lalu alasannya mengatakan itu, kamu menjadi seperti Allah. Alasannya mengatakan itu adalah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jelas Allah Maha tahu. Tetapi wujud dari Allah menjadi manusia itulah pribadi Yesus Kristus. Walaupun ia dicobai, tetapi sebagai imam besar, ia tahan dari cobaan. Walaupun ia dicobai, tetapi tidak jatuh dalam dosa. Imam besar, agung, menurut peraturan Melkisedek. Ia sudah dicobai. Boleh kita baca dulu Ibrani. Lihat, pribadi Allah dan manusia itulah pribadi Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Baca ayat 14. Yesus sebagai imam besar. Menurut peraturan Melkisedek. Terus? Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Melintasi semua langit. Melintasi semua langit. Dia yang turun, dia naik lebih tinggi. Melintasi semua langit. Terus? Yaitu Yesus anak Allah. Terus? Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ini pribadi Allah dan manusia. Yesus Kristus. Dan dia juga imam besar menurut peraturan Melkisedek. Itu ayat 14, ayat 15.
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Iya, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia rasakan kelemahan-kelemahan kita. Terus sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ia sama dengan kita. Ia Allah menjadi manusia, itulah pribadi Yesus Kristus. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi saudara, betapa liciknya setan ular itu memutar balik fakta. Dia tadi berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Selanjutnya ular itu berkata, kamu akan menjadi seperti Allah. Alasan dia mengatakan itu, alasan ular mengatakan itu, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Memang Allah Maha tahu. Tetapi pribadi Allah dan manusia, Yesus Kristus sebagai imam besar, dia sudah dicobai, tapi tidak jatuh dalam dosa. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Jadi, saudara, singkat cerita, ayat 6, akhirnya Hawa mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, melanggar hukum Allah, sama dengan jatuh dalam dosa, karena ia telah diperdaya oleh kelicikan daripada ular itu. Nah, inilah suasana ibadah, di mana ibadah atau kebaktian itu sudah ditunggangi oleh sayap kekejian, kebaktian fasik. Jadi kebaktian fasik ini sudah dari sejak semula bertolak belakang dengan kebaktian, yaitu kegiatan roh. Itulah pohon kehidupan. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita bersyukur karena Tuhan menerangi hati kita malam ini. Amin. Kita mengerti sekarang dengan jelas pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Pilih mana? Kebaktian fasik ditunggangi oleh sayap kekejian atau ditunggangi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita memperhatikan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan Roma dan juga sidang jemaat yang lain di Asia Kecil, sebaiknya kita memberi diri ditunggangi oleh Tuhan. Amin. Seperti kelai muda yang tertambat setelah dilepaskan, ia ditunggangi sampai ke Yerusalem baru. Hosana bagi Sang Raja. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.